Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan membahas tentang sholat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu tining panika sholat. Sholat itu secara syarak adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim. Adalah perkataan atau perbuatan yang dibuka dengan takbir kemudian ditutup dengan salam. Secara lugat apa? Ad-du'a. Jadi secara lugat sholat itu adalah doa. Terus maaf, saya lagi nggak enak badan. Terus sholat itu kapan diwajibkan? 10 tahun 3 bulan setelah kenabian. Nah, jadi sholat itu diwajibkan bersamaan dengan wudhu juga diwajibkan. Jadi pada 10 tahun 3 bulan setelah kenabian dan bertepatan pada tanggal 27 bulan Rajab itu diwajibkan sholat, karena ada hadis Nabi begini, faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan terhadap umat-umatku, kata baginda Nabi, pada malam Lailatul Isra itu sebanyak 50 kali sholat. Coba bayangkan, setiap hari setiap malam kita melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. 5 saja kita kelalaian, ya enggak? Ya. 5 kali saja dalam satu hari satu malam kita sudah kelalaian, apalagi 50 kali dalam satu hari satu malam. Ini baginda Nabi terus meminta kepada Allah, meminta keringanan kepada Allah untuk dikurangi. Yang awalnya 50 dalam satu hari satu malam, kemudian sampai menjadi 5 waktu saja. Terus dikurangi 5, kemudian dikurangi 5 lagi, dikurangi 5 sampai menjadi 5 waktu saja. Dan ini sholat ini sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu yang ada hanya di syariat kita, syariat baginda Nabi. Kalau syariat sebelumnya nggak ada. Kalau syariat sebelumnya nggak ada. Seperti sholat subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam. Sholat duhur itu sholatnya Nabi Daud. Sholat asar itu sholatnya Nabi Sulaiman. Maghrib itu sholatnya Nabi Yakub, dan Isya itu sholatnya Nabi Yunus. Jadi di syariat kita digabungkan antara sholatnya Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Yakub. Nah, digabungkan semua. Nah, seperti itu. Terus sebelum Isra Mi'raj apakah ada sholat? Ya. Ada yang berpendapat sebelum Isra Mi'raj itu ada sholat yang disyariatkan hanya qiyamul lail. Ada yang berpendapat yang diwajibkan hanya pada malam hari 2 rakaat, siang hari 2 rakaat. Ada yang berpendapat ada sebelumnya sholat yang diwajibkan sebelum Isra Mi'raj kemudian dinasakh, dihapus kewajibannya. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian ini kan baginda Nabi Isra Mi'raj pada malam hari, ya kan? Pada malam hari baginda Nabi Isra Mi'raj, dan pada saat itu Allah mewajibkan atau memerintahkan kepada kita, kepada baginda Nabi dan umatnya untuk sholat 5 waktu. Tapi ini yang wajib sholat itu masih ke esokannya. Subuh itu masih tidak wajib sholatnya. Karena kenapa? Karena tidak ada tata cara. Jadi subuh pada malam Isra Mi'raj itu tidak wajib masih. Karena masih belum ada tutornya. Nah, yang wajib pada waktu apa? Pada waktu duhur. Jadi waktu duhur itu yang pertama kali baginda Nabi sholat, karena sudah ada tutornya. Kalau waktu subuh masih belum ada tutornya. Seperti itu.
kemudian saya tanya, apa hikmah dari 17 rakaat di dalam sholat satu hari satu malam? Saya tanya dulu ya. Dalam satu hari satu malam itu ada berapa rakaat? Duhur 4 tambah asar 4 berarti berapa? 8 tambah maghrib 3 berarti 11 tambah salat isya 4 rakaat berarti 15 tambah subuh 2 sama dengan berarti 17. Dalam satu hari satu malam kita mengerjakan sholat sebanyak 17 rakaat. Nah, hikmahnya apa? Hikmah dari 17 rakaat dalam satu hari satu malam apa? Ya karena lumrahnya kata para ulama, jadi dalam satu hari satu malam kita bangun itu 17 jam. Siang 12 jam. Kemudian ketika tenggelamnya matahari 3 jam. Kemudian sebelum fajar 2 jam. Sebelum fajar 2 jam. Coba 12 jam ditambah 3 jam berarti 15. Berarti tambah 2 sebelum fajar 17. Nah, hikmahnya di situ. Mengapa sholat dalam satu hari satu malam itu ada 17 rakaat? Karena lumrahnya kata para ulama, manusia itu bangunnya, maksudnya dalam keadaan tidak tidur ada 17 jam. Itu hikmahnya. Ya, itu mengenai tentang sholat saja. Terus wa yustaratu bani isyarataki lisihati sholati kan isana sholat ma'rifatu duhulil waqti ponapa ngawenengi masukna bekto biyakinin kalaban yakin awi jitihadin atau bejitihad awala batidanin atau menanga sanggaan fa in sholla maka lamun aswat pas orang asyak ya serta namang lam tasihha maka tak sah sholatuhu ponapa sholat orang. Disyaratkan untuk mengetahui masuknya waktu, baik itu secara keyakinan atau secara ijtihad atau secara prasangka saja. Wajib ini mengetahui. Jadi kalau mau sah sholatnya harus tahu kapan masuknya waktu sholat duhur, kapan masuknya waktu sholat asar. Nah, seperti itu. Atau misalkan kan iya sekarang ada jam. Semua orang punya HP, semua orang punya jam tangan. Dulu yang masih belum ada jam kan pakai matahari. Iya kalau nggak mendung. Kalau mendung di mana mau lihat matahari? Nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Prasangka saja, ijtihad. Pakai ijtihad. Atau bisa seperti ini aja. Jadi kebiasaan, misalkan ada seseorang yang kebiasaannya dia kerja, misalkan setiap harinya dia bisa melakukan pekerjaan, misalkan sawah ya, lagi kerja sawah. Misalkan dalam setengah hari biasanya bisa bekerja sebanyak 7 sawah misalkan dalam setengah hari. Jadi dari pagi sampai jam 12 sampai waktu duhur itu biasanya mencapai pekerjaannya 7 sawah, ya kan? Jadi pada saat itu mendung kan, nggak bisa melihat matahari. Jadi kapan waktunya duhur? Ya itu kan. Jadi bisa dengan cara itu. Misalkan waktu mendung nih, jadi ada seseorang yang biasa kerja dari pagi sampai waktu duhur biasanya menghabiskan 7 sawah atau mengerjakan 7 sawah. Nah pada saat itu karena mendung, jadi dia menyangka seperti ini. Biasanya kalau saya sudah bekerja, sudah menghabiskan atau bekerja sebanyak 7 sawah, biasanya ini sudah masuk waktu duhur. Ya gitu kan? Ya maka itu nggak apa-apa. Itu salah satu jadi ijtihadnya. Apabila ada seseorang yang ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Ini masuk waktu duhur atau enggak ya? Ini masuk waktu asar atau enggak ya? Ragu-ragu, maka tidak sah sholatnya.
Terus wa yustaratu ban isyarataki ma'rifatul kiblati ponapa ngawaningi kiblat. Wa yajibun wajib satul aurati ponapa nutupi aurat bisa tirin kalaban top tohirin se soce mubahin lagi. Terus yang selanjutnya disyaratkan mengetahui arah kiblat. Ini sekarang kan sudah ada kompas. Jadi dulu nggak ada kompas. Ini sekarang lebih mudah mengetahui mana arah kiblat, mana yang bukan arah kiblat. Sekarang kan masih ada kompas. Terus wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat ketika sholat, ya. Di luar sholat juga wajib menutup aurat. Nah kemudian sebenarnya pakaian yang diperintahkan dipakai pada saat sholat itu ada dua. Ada namanya sifatul ijza, pakaian yang hanya bisa menutupi auratnya saja. Misalkan kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, itu namanya sifatul ijza. Jadi pakaian yang hanya cukup menutupi aurat saja. Tapi masa kita mau menghadap Allah seperti itu? Kan enggak. Di saat kita mau ke undangan, di saat kita mau ketemuan sama ceweknya kok rapi-rapi. Kenapa ketika mau menghadap Allah enggak rapi-rapi? Kan kebalik. Nah, jangan sampai kebalik. Kemudian ada yang kedua, ada namanya as-sifah al-kamaliyah. Nah, bentuknya sempurna. Yang dimaksud as-sifah al-kamaliyah itu apa? Dia bukan hanya bisa, pakaian itu bukan hanya bisa menutupi auratnya, tapi juga berhias-hias, pakaiannya rapi. Nah, seperti saya misalkan sekarang ini kalau mau sholat ini sudah rapi kayak gini, ya cocok sekali. Nah seperti itu. Ya itu yang lebih utama. Karena sepantasnya memang kalau kita ingin menghadap Allah, maka kita harus rapi. Contoh sepertinya aja. Kalau kita ingin menghadap Pak Presiden, kita mau menghadap Pak Bupati, kita mau menghadap Pak Gubernur, ya kan? Kan kita harus rapi. Kalau pakaian nggak rapi, nggak diterima. Makanya harus rapi. Mau menghadap Allah ya harus rapi. Seperti itu ya, jangan kebalik. Terus wajibu ben wajib raf'un najasati ponapa mailang najis minas saubi dari angkui wal badani ban batan wal makani ban kenengan. Wajib hukumnya menghilangkan najis dari pakaian, badan atau tempat di saat sholat ini. Jadi bukan hanya badan kita, kemudian pakaian kita, terus tempat kita yang harus suci. Jadi kalau di dalam kitab Al-Bujairimi Al-Khatib di situ dijelaskan, jika misalkan ada seseorang, ya, ada seseorang yang lagi sholat, kemudian orang itu memegang tali, yang mana ujung tali itu menyentuh terhadap sesuatu yang najis, ya, bisa dipaham. Ada orang sholat yang memegang tali, yang mana tali itu ujungnya menyentuh terhadap sesuatu yang najis, maka menurut mazhab Syafi'i salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Karena sudah bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Itu menurut mazhab Syafi'i. Beda, misalkan talinya ada di bawah telapak kaki, diinjak, tidak dipegang. Nah, kalau diinjak talinya, kemudian ujungnya bersentuhan dengan sesuatu yang najis, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dipegang talinya, kemudian ujungnya menyentuh terhadap sesuatu yang najis, maka salatnya tidak sah. Baik itu bergerak talinya sampai ke najisnya, kemudian tidak bergerak, itu juga batal salatnya, tidak sah salatnya. Nah seperti itu ya. Jangankan pakaian kita yang najis, jangankan badan kita yang najis, jangankan tempatnya yang najis. Jadi hanya bersentuhan lewat tali saja yang panjang, kemudian di ujung tali itu ada najisnya, yang dipegang juga tali itu bersentuhan dengan yang ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Itu bisa dicek nanti di dalam kitab Al-Bujairimi Al-Khatib. Terus wajibu ben wajib alal qadiri atas orang yang mampu ayyusolliya puanapa qadu sholat pasal qadir al fardhu dekah
sholat fardu qaiman hale mancing. Wajib hukumnya bagi seseorang yang mampu sholat berdiri ya untuk sholat berdiri. Jadi yang diperbolehkan sholat duduk itu hanya sholat sunnah saja. Kalau sholat yang diwajibkan, sholat fardu, selagi kita masih mampu, maka wajib hukumnya kita sholat berdiri. Kecuali kita tidak mampu, maka boleh sholat dengan keadaan duduk. Nah kalau sholat sunnah, meskipun mampu tidak mampu, ya tidak apa-apa sholat dalam keadaan duduk. Cuma pahalanya nanti dikurangi, ya kan? Kalau misalkan kalau sholat berdiri 100, ya sholat duduk 50. Ya, mesti dikurangi seperti itu. Sholat duduk 50, sholat dalam keadaan berbaring 25. Ya, dikurangi mesti seperti itu. Ya. Ya, mungkin hanya sampai di sini saja dulu. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.